Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita memasuki bab baru, yakni bab salatil idain, bab salat dua id. Kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala, agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mengangkat derajat kita semua. Yang dimaksud dengan dua salat Id adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa disebut dengan Id? Id artinya perayaan, dari kata ada ya'udu audan, aidan, karena sesuatu yang berulang, kembali dan berulang. Salat Id atau Id, Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahun kembali dan berulang, dan ini merupakan Id kaum muslimin. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Madinah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, menjumpai penduduk kota Madinah memiliki dua perayaan yang mereka bermain-main di dua perayaan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad abdalakumullahu anhuma khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Allah telah menggantikan dua hari raya ini dengan dua hari raya yang lebih baik untuk kalian, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi perayaan Idul Adha dan Idul Fitri ini adalah perayaan yang lebih baik untuk kaum muslimin. Ada 5 hadis yang disebutkan di bab ini. Kita akan bahas hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar salat dua id sebelum khutbah. Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menghabarkan kepada kita bahwa Nabi kita salat id sebelum khutbah. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar adalah sebaik-baik manusia setelah
nabi dan rasul. Kemudian juga dikatakan di sini Umar juga demikian. Dan ini merupakan sunnah, ya, sunnah dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh khulafaur rasyidin. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita mengikuti sunnah ini, sunnah salat Id di Idul Adha dan Idul Fitri, ya. Setelah itu khutbah, artinya khutbahnya setelah salat. Beda dengan Jumat, beda dengan Jumat. Isi dari hadis ini tentang salat Id dan khutbahnya. Dan faedah dari hadis yang mulia ini yang pertama, masyru'iyatu sholatil idain, disyariatkannya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena apa? Ulama berkata li'annaha min a'zami sya'airil Islam adh-dhahirah. Idul Fitri dan Idul Adha merupakan syiar Islam yang terbesar, syiar Islam yang zahir, yang nampak. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis Abdullah bin Umar ini, masyru'iyatu taqdimi sholatil idaini alal khutbah, disyariatkannya mendahulukan salat, disyariatkannya mendahulukan apa? Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Didahulukan salat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah, berbeda dengan salat Jumat. Salat Jumat khutbah dulu, baru salat Id, salat Jumat. Hadis yang kedua, Anil Barra Ibni Azib radhiyallahu anhu, dari Bara bin Azib, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kami di hari Idul Adha setelah salat. Faqal, dan Nabi bersabda, maksudnya isinya, ya, isi khutbahnya, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Barang siapa yang salat seperti salat kita dan melakukan penyembelihan seperti penyembelihan kita, faqad asaba nusuk, maka dia telah mendapatkan pahala sesembelihan, kurban. Wa man nasaka qabla sholati fala nusuka lahu, dan barang siapa yang melakukan penyembelihan kurban sebelum sholat Id, maka tidak ada pahala kurban baginya. Faqala Abu Burdah Ibnu Niyar, berkata Abu Burdah Ibnu Niyar, Abu Burdah bin Niyar bernama Hani bin Niyar, Hani bin Niyar, termasuk sahabat besar dan beliau juga sahabat yang ikut perang Badar dan ikut dalam Aqabah yang kedua, ya. Dan beliau wafat tahun 41 Hijriah. Beliau paman dari Al-Bara bin Azib, paman dari pihak ibu. Kalau dalam ilmu mawaris, paman dari pihak ibu disebut min zawil arham. Zawul arham tidak bisa menjadi wali untuk wanita.
wali untuk wanita itu dari pihak ayah, ya, dari garis ayah, asobah dalam ilmu mawarisnya. Jadi paman dari ibu nggak bisa menikahkan, tidak menjadi wali. Yang bisa jadi wali paman dari pihak ayah. Kakek dari pihak ibu nggak bisa juga. Yang bisa kakek dari pihak ayah, ya. Begitu juga saudara-saudara, ya, saudara dari pihak ibu nggak bisa, ya, seperti yang Anda sebutkan. Abu Burdah bin Niyar, paman dari Bara' bin Azib dari pihak ibu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalah, aku telah menyembelih kambingku sebelum salat. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin, dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari makan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudhbah fi baitihi, dan aku suka sekali kambingku adalah pertama kali yang aku sembelih di rumahku. Fadzabahtu syati wa taghaddaitu qabla an ati as-shalah, kemudian aku menyembelih kambingku dan aku makan sebelum mendatangi salat. Rasulullah SAW berkata, syatuka syatul lahmin, kambingmu kambing daging, maksudnya bukan daging korban, tidak sah kalau untuk berkorban. Dia berkata, ya Rasulullah, fa inna indana anaqa, wahai Rasulullah, aku punya anak, ya, kami punya anak kambing yang belum genap 1 tahun. Wahi ahabbu ilaina min syatain, itu lebih aku sukai karena bagus kambing ini, lebih aku sukai daripada 2 kambing. Afatujzi anni, apakah sah kalau disembelih untuk kurban untukku? Rasul berkata, na'am, iya, walan tajzi an ahadin ba'dak. Ini khusus bagi Abu Burdah bin Niyar. Rasul berkata, iya, tapi tidak sah untuk selain engkau setelahnya. Hadis yang mulia ini, ikhwan yang Allah muliakan, berbicara tentang sholat id juga tentang hewan kurban. Jadi hewan kurban yang disembelih sebelum sholat id tidak sah, wajib diganti. Dan di hadis yang berikutnya akan disebutkan itu, ya. Dan hadis yang mulia ini memiliki banyak faedah. Anda tidak akan sebutkan semua faedahnya, tapi akan sebutkan beberapa faedah yang Anda anggap lebih penting, ya. Di antaranya di sini istihbab zikril munasabah fi khutbatil id khasatan wa ghairiha amatan liman yuridu mawdu'an min syu'unil hayah. Disunnahkan untuk menyebutkan munasabat. Munasabat ini materi yang berkaitan dengan peristiwa, ketika khutbah. Ketika seseorang yang khutbah Idul Adha, Idul Fitri, bagusnya isinya tentang apa? Tentang Idul Adha dan Idul Fitri. Rasul SAW ketika berkhutbah menyampaikan fikih tentang orang yang berkurban sebelum Idul Adha tidak diterima. Nah itu. Dan berapa banyak orang yang tidak paham tentang hukum kurban, ya. Jadi seorang khatib ketika dia berkhutbah, baik itu khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri, Idul Adha, lihat, ya, orang bilang sikonnya, situasi dan
kondisi. Misalkan orang khutbah Jumat khutbah Jumat, besoknya atau sepekan depan datang puasa Ramadan, bicara tentang apa? Puasa Ramadan. Cocok nggak kalau bicara tentang Idul Adha? Nggak cocok, ya kan? Jadi sesuai dengan sikon. Dan ini yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi tentang akidah, ya. Jangan isinya materi-materi yang tidak nyambung, ya. Isinya materi-materi yang nggak nyambung seperti politik dan seterusnya. Faidah yang kedua, anna man dzabaha udhiyatahu qabla shalah fala tujzi'uhu udhiyatun. Orang yang menyembelih kurbannya sebelum sholat tidak sah. Orang yang menyembelih kurbannya sebelum sholat dihukumi tidak sah. Yang ketiga, ini penting ikhwan. Anal amala wa in wafaqa niyatan hasanatan fa innahu la yasih idza khalafa al-hukm asy-syar'i. Niat yang baik, lihat, niat yang baik tidak cukup. Ya. Niat yang baik apabila menyelisihi hukum syariat maka tidak cukup dan amalannya tidak diterima. Oleh karena itu kita mendapati keterangan dari para ulama bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buktinya, bukti yang sangat jelas, ya, bahwa niat itu harus dibarengi dengan ittiba'us sunnah, ikuti sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Bara' bin Azib niatnya baik, ingin awal menyembelih, ya kan, awal menyembelih qabla sholat, ternyata tidak sah, dan Rasul SAW mengatakan tidak sah, berkhutbah di depan para sahabat Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ikhwan yang Allah muliakan, dalam ibadah kita harus perhatikan dua ini, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas tidak kita beribadah, kemudian apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, karena kita berada dalam ujian. Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, bukan lebih banyak tapi lebih baik amalnya. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling shawab. Ketika beliau ditanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling shawab? Beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan shawaban. Fal khalisu ay yakuna lillah was shawabu ay yakuna ala sunnah. Sesungguhnya amalan itu kalau khalis tidak shawab tidak diterima. Kalau shawab tidak khalis tidak diterima. Harus khalis dan shawab. Khalis itu amalan harus karena Allah, shawab itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya beramal dengan banyak amalan tapi bid'ah?
mengada-ada, tidak sesuai dengan sunnah Rasul kita SAW. Apa artinya mengeluarkan banyak harta, banyak infak untuk acara-acara bid'ah? Enggak diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Perhatikan dua ini, ya. Abu Burdah bin Niyar mengatakan, saya sudah nyembelih duluan. Kalau Rasul terima, oh sudah, nggak apa-apa. Tapi Rasul nggak bilang begitu, ya. Rasul nggak bilang begitu. Faedah yang berikutnya, jawazul akli qabla salatil Idul Adha. Boleh makan sebelum salat Idul Adha. Boleh makan sebelum salat Idul Adha. Jadi yang mengatakan harus puasa nggak benar, ya. Kalau tidak makan dulu nggak apa-apa. Tapi boleh nggak makan? Boleh di sini, ya. Lihat, Abu Burdah bin Niyar itu makan dulu sebelum sholat Idul Adha. Boleh tidak? Boleh. Makan kambing. Dan yang ininya nggak ditegur sama Rasul. Yang diperbaiki adalah nyembelihnya, ya kan? Adapun makan sebelum sholat Idul Fitri itu sunnah. Lihat, antara boleh dan sunnah beda, ya. Kalau makan sebelum sholat Idul Fitri sunnah, buka. Kalau makan sebelum sholat Idul Adha jaiz, boleh hukumnya, mubah, ya. Hadis berikutnya An Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, semoga Allah meridainya, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri thumma khataba thumma dhabaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat yauman nahr. Maksud yauman nahr itu tanggal 10 Zulhijjah, ya. Jadi tanggal 10 Zulhijjah disebut yaumun nahri, yaumul id, ya. Kalau tanggal 8 disebut apa? Zulhijjah, yaum tarwiyah. Tanggal 9 yaum Arafah. Tanggal 10 yaumun nahr, yaumul id, ya. Tanggal 11, 12, 13 disebut ayam tasyrik, hari tasyrik. 8 tarwiyah, 9 Arafah, 10 yaumun nahr, yaumul id, 11, 12, 13 hari tasyrik. 11, 12 disebut nafar awal, 13 sampai disebut nafar tsani. Itu istilah-istilah dalam hal yang berkaitan dengan Zulhijjah. Summa khotbah, setelah Rasul salat beliau khutbah. Summa dzabaha, kemudian beliau menyembelih hewan kurban. Di urutannya gitu, salat, khutbah, nyembelih, makan. Masya Allah. Waqal, dan Rasul bersabda, man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha. Lihat, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka hendaknya dia ganti dengan hewan yang lain untuk disembelih. Wa man lam yadhbah, barang siapa yang belum menyembelih, falyadhbah bismillah, hendaknya dia menyembelih dengan mengucapkan nama Allah.
Sebab hadis ini, ikhwah, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari rawinya Jundub, beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah salat beliau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati suatu kaum yang mereka sudah nyembelih hewan kurban, ya, sebelum salat Id. Ada yang sudah menyembelih, ada yang belum menyembelih. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha." Jadi Rasul melihat ada sahabat yang sudah menyembelih, ada sahabat yang belum menyembelih. Kata Rasul, barang siapa yang belum menyembelih, baca bismillah. Nah, nyembelihnya. Rasul menyebutkan dua hal. Yang nyembelih sebelum sholat Id, ulang, sembelih lagi, karena sembelihannya tidak sah. Yang belum menyembelih, maka sembelihlah dengan membaca bismillah. Hadis ini menjelaskan tentang sholat Id juga, Idul Adha, juga tentang zabhul udhiyah, ya, penyembelihan hewan kurban, ya. Faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, disyariatkannya khutbah dalam sholat Id dan mendahulukan sholat sebelum khutbah. Jadi sholat dulu, setelah sholat khutbah. Yang kedua, isi khutbahnya disesuai dengan munasabah, sikon, ya. Jadi isi tentang masalah Idul Adha yang berkaitan dengan Idul Adha, dengan kurban, agar manusia, kaum muslimin, diingatkan dengan itu, disyariatkannya kurban, hikmah berkurban, kemudian berhubungan dengan haji. Itu bagus, kesempatan untuk mengajarkan kaum muslimin tentang syariat yang besar ini. Yang ketiga, wujubut tertib baina salati wal khutbah wa baina salati wa dzabhid dhuhaya. Wajibnya tertib, berurutan antara salat, khutbah, dan menyembelih hewan kurban. Di sini disebutkan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dulu, kemudian khutbah, kemudian menyembelih hewan kurban. Faedah yang keempat, bagi yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, kurbannya tidak sah dan wajib mengganti. Wajib mengganti. Yang kelima, masyru'iyatut tasmiyah 'ala dzabihah. Disyariatkannya menyembelih dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Allahumma hadza minka wa lak anni wa an ahli baiti, ya. Dan orang yang menyembelih setelah salat, dia telah melakukan ibadah yang sesuai dengan sunnah dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang keempat dari bab salat Idain adalah hadis Jabir. An Jabirin radhiyallahu
anhuma qala syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal Eid. Aku menyaksikan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Eid. Fabada'a bis salati qabla al khutbah bila adzanin wala iqamah. Beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah. Summa qama mutawakki'an ala Bilal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk khutbah dan beliau bersandar pada tubuh Bilal, sahabat Bilal. Subhanallah ya. Sahabat yang luar biasa. Sahabat Bilal, tubuhnya menjadi sandaran dari orang yang paling utama, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak para sahabat yang ingin seperti itu. Fa amara bi taqwallah. Kemudian beliau memerintahkan bertakwa kepada Allah. Wa hatha ala ta'atih, dan beliau memberikan anjuran kepada para sahabat untuk taat kepada Allah. Wa wa'adhan nas, dan beliau memberikan nasihat kepada manusia. Wa dzakkarahum, dan memberikan tazkir, peringatan pada mereka. Lihat ikhwan, ini isi khutbah, ini inti dari khutbah. Jadi khutbah Jumat, khutbah Id, Idul Adha dan Idul Fitri, ini isinya mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, ya, memberikan nasihat kepada mereka, tazkir, memberikan peringatan, memberikan rasa takut kepada mereka, takut dari api neraka, dan memberikan targhib untuk taat kepada Allah. Ada surga, ada neraka. Yang taat masuk surga, yang ingkar masuk neraka. Ini isi khutbah, khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbah itu singkat, khutbahnya Rasul singkat, ya, tidak kesana kemari. Perintah untuk takwa. Summa madha, kemudian Rasul SAW beranjak, karena jamaah kan banyak, jamaah laki-laki, jamaah wanita jauh. Rasul mendatangi jamaah wanita, hatta atan nisa. Kemudian Rasul mendatangi wanita, fawa'adhahunna, kemudian menasihati mereka. Lihat, khusus. Ini menunjukkan wanita juga memiliki kekhususan, dikhususkan sama Rasul ketika Rasul berkhutbah, sampaikan khutbah khusus kepada para wanita, karena sifat wanita itu harus dinasihati terus. Wanita itu kata Rasul bengkok, ya tidak, seperti tulang rusuk, karena diciptakan di tulang rusuk, ya. Kalau dibiarkan bengkok terus. Tapi kalau dipaksa, tarik ulur, akhi, ya tidak, tarik ulur, gitu. Jangan biarkan, jangan juga dipaksa, patah. Ini wanita. Nah, Rasul SAW sangat perhatian kepada para wanita, datang, ya, bersama Bilal. Bilal dampingin. Rasul berkhutbah di depan para wanita. Apa isi khutbahnya? Lihat, akhi. Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling banyak menghuni neraka jahanam. Kalian sebagai bahan bakar jahanam. Langsung gitu sama Rasul SAW, diingatkan.
Dan ini juga peringatan buat para akhwat dan ummahat, ya, akan hadis ini. Hendaknya takut. Yang mengatakan ini Rasul mengucapkan dari siapa? Wahyu dari Allah, bahwa yang menghuni neraka itu banyak para wanita. Faqamat imra'atun min sitatin nisa saf'a'ul khaddain. Nah, kemudian ada seorang wanita di tengah-tengah itu berdiri. Dikatakan wanita itu pipinya kehitaman. Ia berkata, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah? Faqal, Rasul berkata, "Li'anna kunna tuksirna asyakata wa takfurna al-ashir." Sebabnya, kata Rasul, karena kalian banyak mengeluh dan mengkufuri suami. Ini dua sebab yang membuat wanita masuk neraka. Suka ngeluh. Oleh karena itu para wanita belajar jangan suka ngeluh, ya. Suka ngeluh ini bisa menyebabkan wanita masuk neraka. Kufur sama suami bisa menyebabkan wanita masuk neraka. Suami kasih tiap bulan fulus, uang belanja, bahkan ditambah jajan, ditambah jalan-jalan, terus bilang kau tidak baik padaku, ya. Gimana ceritanya, ya? Gak perhatian gitu. Gimana ceritanya, akhi? Belum pernah satupun engkau berbuat baik padaku. Waduh, gimana ceritanya itu? Ini namanya kufur nikmat. Perhatikan untuk ibu-ibu, ya, ummahat dan akhwat, dua sifat ini, suka ngeluh dan banyak mengkufuri suami, yang menyebabkan wanita masuk neraka. Kemudian Jabir berkata, faja'alna yatasaddaqna min huliyihin yulqina fi thawbi Bilal min aqratihinna wa khawatimihinna. Langsung tuh para wanita langsung apa? Bersedekah dari huli mereka, perhiasan mereka. Ini apa nih? Anting dilempar, cincin-cincin dilempar, ya, entah berapa gram tuh, nggak peduli, ya, dilempar, ditaruh di bajunya siapa? Bilal, disiapin sama Bilal. Subhanallah. Ini wanita-wanita para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi langsung saat itu juga, Masya Allah. Dan ini menunjukkan Rasul sangat perhatian dan sayang kepada para wanita, ya. Rasul sangat perhatian. Kata Rasul sampai datangin wanita, nasihati, khutbah khusus untuk wanita. Oleh karena itu tidak benar kalau dikatakan Islam itu, ya, jadi menyudutkan wanita, ya. Ini tidak benar. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna salatal id la adzana laha wa la iqamah. Salat id tidak ada azannya dan tidak ada iqamahnya, ya. Jadi salat id tidak pakai azan, tidak pakai iqamah. Kalau ada yang azan dan qomat di salat id, ini bid'ah, ya, karena menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini termasuk sunnah tarkiyah. Inilah namanya sunnah apa? Tarkiyah.
Sunnah tarkiyah itu sesuatu yang tidak diperbuat, tidak dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak melakukannya dan dapat pahala. Lihat, tidak melakukan sesuatu yang tidak dicontoh sama Rasul dapat pahala. Justru kalau kita azan dan qomat bid'ah. Misal jam 10 siang atau nanti jam 11 malam azan di sini. Coba aja, Bapak mau coba? Pagi boleh, jam 11 boleh. Ambil kayaknya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Digeruduk antum sama orang. Jam 10 siang ngapain azan? Langsung gini, gila ente. Ya kan? Apalagi jam 11 ganggu orang. Ya kan? Ganggu orang. Mereka bilang apa? Azan nanti jam 12 siang. Enggak, saya mau sholat duha. Mana ada sholat duha ada azannya, kata mereka. Begitulah ikhwan. Semua hal yang tidak dicontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita lakukan, karena itu sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Jadi sunnah itu ada dua, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah dari kata fi'il, perbuatan. Jadi segala hal yang dicontoh sama Rasul kita lakukan. Sunnah tarkiyah yang tidak dicontoh sama Rasul kita tidak melakukan. Dan ini sunnah. Dua-duanya sunnah. Melakukan sunnah, tidak melakukan juga sunnah. Makanya kembalinya semua kepada sunnah Rasul. Kembalinya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, azan dulu silakan ya. Wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Jadi faedah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang pertama, salat Id tidak ada azan dan iqamah. Kemudian di antara faedahnya ifradun nisa bil mau'izati wat tadhkiri wal ityani ilaihinna idza kunna la yasma'na al mau'izata li bu'di sufufihinna aw li iblagihinna akthar. Mengkhususkan nasihat untuk wanita dengan mendatangi mereka apabila mereka tidak mendengarkan nasihat atau khutbah, karena softnya jauh. Karena apa? Softnya jauh. Atau untuk menyampaikan nasihat kepada mereka lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau wanita tidak mendengarkan nasihat, khususkan untuk mereka, datangi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau sekarang sudah pakai mic? Ya kan? Kedengaran secara umum. Sebagian ulama, seingat ana seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak mengharuskan. Ya, cukup. Tapi kalau misalkan ingin ditekankan untuk para wanita juga nggak apa-apa. Berikutnya haramnya mengkufuri suami dan banyak mengeluh. Dan itu tercela. Sifat itu tercela. Sifat yang tercela, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka
dengan wanita yang banyak mengeluh dan kufur kepada suami, dan itu bisa menyebabkan wanita masuk neraka. Bahkan Rasul menghabarkan yang membuat wanita banyak masuk neraka dua sifat ini. Berikutnya, bolehnya wanita mengeraskan suara ketika ada perlu. Jadi ketika ada perlu, wanita boleh bicara dengan suara keras, lantang. Dan ini menunjukkan suara wanita itu bukan aurat. Yang mengatakan suara wanita itu aurat keliru, karena aurat itu tidak boleh ditampakkan. Seandainya suara wanita itu aurat, maka tidak boleh wanita bicara di depan laki-laki atau kedengaran laki-laki. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran suara wanita bukan aurat. Yang tidak boleh wanita berbicara dengan lemah lembut, mendayu-dayu. Dan itu disebutkan sama Allah dalam Al-Quran, wala yakhda'na bil qaul, kata Allah, tidak boleh bagi wanita melembutkan suaranya. Nanti orang yang ada sakit di hatinya berkeinginan sesuatu, ini yang terlarang. Tapi kalau ngomong biasa tidak mengapa, dan suara wanita bukan aurat, ya, suara wanita bukan aurat. Suara wanita bukan aurat, tapi jangan dinikmati, ya. Tidak boleh bagi laki-laki menikmati suara wanita, nggak ada perlunya. Apalagi nelpon, ya, apalagi yang mau nikah, ya, sudah khitbah belum nikah telepon-teleponan, ini tidak boleh. Begitu juga curhat, ya. Kemudian laki-laki sebagai tempat curhat ummahat dan akhwat, ditulis silakan mau curhat nomor sekian, melayani curhat. Istilahnya sekarang konsultasi, bagian perakhwatan. Ini bahaya, akhi. Iya, yang buka konsultasinya nggak berilmu lagi, terus nggak ada istri yang memperhatikan. Ini musibah. Berapa banyak wanita yang cerai gara-gara konsultasi nggak benar. Setelah cerai dinikahi sama yang berkonsultasi itu. Waduh, banyak kasus, akhi, ya, banyak kasus. Ini hati-hati, ya, nggak boleh. Terus ikhwan, jangan ganggu akhwat. Akhwat juga jangan ganggu ikhwan. Anda punya murid akhwat, bilang ke saya, Ustaz, ada ikhwan WA. Apa WA-nya? Ukhti, jangan lupa sholat malam, ya. Wede. Jangan lupa sholat malam, so. Ajib, ya. Ke adiknya nggak bilang begitu, ya. Ini ke akhwat yang lagi ngapalin Quran, jangan lupa sholat malamnya. Mungkin lebih rajin akhwat ini daripada ente, ya. Jangan lupa sholat malam, baca Quran yang rajin. Ya salam, maksudnya apa? Kalau mau nikah datang, akhi, nikahin, gitu, ya. Itu jadi banyak, ya, kasus. Nah, jadi suara akhwat memang bukan aurat, ya, dan boleh bagi akhwat mengeraskan suara. Di sini ada perempuan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di mana
Dia berkata, 5 ya Rasulullah. Suara kencang, wanita di tengah sahabiat. Kenapa wahai Rasulullah? Itu. Kemudian Rasul menjawab, wallahu a'lam bishawab. Berarti tinggal satu hadis lagi ya. Tinggal satu hadis lagi, insyaallah kita masuk ke bab salat kusuf, insyaallah. Yang suka mengingatkan Pak Suseno, masya Allah, Ustaz, hadis sekian. Pak Suseno mana Pak Suseno? Iya. Nah, ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana istimbat hukum wajibnya tertib dalam pelaksanaan ibadah Id? Istimbatnya dari hadis siapa? Jundub bin Abdullah Al-Bajali yang kita baca tadi barusan ya. Jundub bin Abdullah Al-Bajali mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa dulu? Salat, habis salat kemudian apa? Khutbah, habis khutbah nyembelih. Lihat, kalau nyembelih sebelum salat apa kata Rasul? Tidak sah. Lihat, hadis-hadisnya sudah kita baca. Mudah-mudahan yang bertanya ini datangnya terlambat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sangat pencerahannya ya Ustadz. Kami merasa sia-sia berangkat haji ke Saudi karena Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah menyalahi sunnah dengan imam sholat jamaah berdiri jauh di belakang makmumnya di depan imam, dan jarang bisa sholat qobliyah karena dekatnya jarak antara azan dengan iqamah, dan juga pada sholat Jumat di masjid dekat hotel yang makmum dibuat ada yang sejajar di sebelah imam. Bagaimana hukum sholat kami? Hukum sholatnya sah. Hukum sholatnya sah. Kemudian antara azan dan iqamah selama anak umroh dan haji wajar, tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat ya, mungkin ada sekitar 10 menitan kurang lebih segitu, dan itu normal ya, normal. Nah, dan perlu diketahui banyak ulama di sana, akhi. Kalau misalkan menyimpang, pasti ulama sudah negur duluan. Ya. Ulama pasti sudah negur duluan. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasan tentang penggabungan sholat sunnah, 3 sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, dan qobliyah zuhur 2 rakaat sebelum ditambah 2 rakaat setelahnya. Bolehkah digabung 3 sholat sunnah tersebut? Iya, boleh. Boleh. 3 sholat tersebut dengan niat 1 sunnah, sholat qobliyah zuhur. Karena apa? Sudah Anda jelaskan kan? Sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu itu sholat yang ghairu maksudatin li dzatiha, sholat yang tidak dimaksudkan zatnya. Adapun sholat qobliyah zuhur, sholat yang dimaksudkan zatnya
Ketika antum sholat qobliyah zuhur, niatnya qobliyah zuhur, kemudian menggabungkan sholat wudhu dan sholat tahiyatul masjid, mencukupi. Dan ini disebutkan sama para ulama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf, banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن تصوير الصفوف من تمام الصلاة. Diluskan, dirapatkan safnya. Allahu Akbar.